lagi. Aku dari Prodi Manajemen kelas F. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan tasawuf, akhlak, moral, etika, dan adab dalam membentuk karakter manusia yang holistik. Mengapa karakter itu penting? Karakter itu penting karena sebagai penentu arah hidup. Karakter adalah kompas yang memandu setiap keputusan dan tindakan, memastikan konsistensi dalam kebaikan. Yang kedua ada fondasi kepercayaan sosial. Hubungan antara manusia dan kemajuan masyarakat dibangun di atas integritas dan karakter yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada mencapai kebahagiaan sejati. Membentuk karakter yang kuat menuntun pada kedamaian batin dan kepuasan spiritual yang berkelanjutan. Pengertian dasar pilar-pilar karakter. Tasawuf, ilmu untuk menyucikan jiwa, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, dimensi spiritual. Akhlak, kondisi jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan tanpa pertimbangan ulang atau dimensi perilaku. Yang ketiga ada moral, ajaran atau wejangan tentang baik dan buruk yang diyakini sebagai personal atau komunal atau bisa disebut dimensi nilai. Tasawuf, fondasi spiritual membentuk karakter. Tasawuf adalah akar yang menghidupi pohon akhlak. Tasawuf berfokus pada membersihkan hati, tahiyatul nusuf, dari sifat-sifat tercela, mazmumah seperti riya, hasad, dan sombong, serta pengisian hati dengan sifat terpuji atau mahmudah. Yang pertama ada kontrol diri, mujahadah, melatih jiwa untuk menahan hawa nafsu dan konsistensi dalam ketaatan. Yang kedua ada keikhlasan atau ikhlas, melakukan segala perbuatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari pujian manusia. Yang ketiga ada kesadaran ilahi atau muraqabah, membentuk kesadaran bahwa segala tindakan selalu diawasi oleh Tuhan yang secara otomatis memperbaiki perilaku. Akhlak, manifestasi karakter dalam perilaku. Akhlak adalah buah dari tasawuf, merupakan kondisi batin yang mewujudkan tanpa paksaan dalam tindakan nyata. Akhlak inilah yang membentuk kualitas seorang individu. Akhlak terhadap diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental, serta bersikap jujur dan disiplin terhadap diri sendiri. Yang kedua ada akhlak terhadap lingkungan, menjaga kelestarian alam, tidak merusak dan memanfaatkan sumber daya secara bijak. Yang ketiga ada akhlak terhadap Tuhan, ibadah yang khusyuk, tawakal, sabar, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Yang keempat ada akhlak terhadap sesama, saling menghormati, tolong menolong, serta berkata santun dan menghindari perbuatan zalim. Selanjutnya ada moral, standar baik buruk dalam masyarakat. Moralitas adalah sistem nilai yang dianut oleh individu dan masyarakat untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Moralitas sangat dipengaruhi oleh budaya, agama, dan waktu. Dimensi subjektif berhubungan dengan hati nurani dan keyakinan individu.
Seorang yang bermoral akan merasakan yang bersalah saat melanggar prinsipnya. Kemudian ada dimensi komunal, merupakan kesepakatan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas atau negatif, misalnya moralitas Pancasila. Moralitas yang bersumber dari spiritual, akhlak yang luhur, cenderung lebih kokoh dan universal dibanding moralitas yang hanya berdasarkan norma sosial. Selanjutnya ada etika, kerangka berpikir dan bertindak benar. Jika moral adalah apa yang kita yakini, maka etika adalah mengapa kita melakukannya. Etika adalah disiplin ilmu yang mengkaji secara rasional dan kritis tentang nilai-nilai moral. Ada etika deskriptif, yaitu mempelajari perilaku moral atau suatu kelompok masyarakat di masa lalu atau masa kini. Contohnya, studi tentang etika bisnis di Jepang. Yang kedua, ada etika normatif, yang merupakan menentukan standar dan prinsip untuk menilai dan membimbing tindakan yang benar. Contohnya, prinsip utilitarisme dan deontologi. Yang ketiga, ada metaetika atau mengkaji makna konsep-konsep etika itu sendiri, seperti baik dan buruk dan bagaimana kita memverifikasi dalam klaim moral. Dalam konteks membentuk karakter, etika membantu individu melakukan refleksi kritis terhadap dorongan akhlak dan norma moral, memastikan tindakan selaras dengan prinsip universal. Selanjutnya ada adab tata krama dalam interaksi sosial. Adab adalah ekspresi praktis dari akhlak dan etika. Ini adalah keterampilan sosial tentang bagaimana berperilaku secara pantas dan penuh hormat dalam berbagai situasi. Konsep ini lebih luas dari akhlak, bahkan seringkali dianggap lebih tinggi dari ilmu, karena adab melibatkan pengetahuan dan keyakinan serta keyakinan dan niat yang baik dalam kehidupan sosial, seperti maqalah dan para ulama. Dari maqalah tersebut menunjukkan tentang pentingnya beradab tanpa memandang individu-individu setiap orang, baik kecil, remaja, anak-anak maupun dewasa. Adab berfungsi sebagai pelumas sosial yang menciptakan harmoni dan keyakinan dalam pergaulan sehari-hari. Keterkaitan dan sinergi karakter holistik. Ada adab, ada tasawuf, dan ada akhlak. Seperti yang ada di sini. Tasawuf, akar atau spiritualitas, yaitu membersihkan nilai dan sumber motivasi batin, memastikan keikhlasan. Akhlak atau batang perilaku batin, kondisi jiwa yang stabil, siap berbuat baik secara spontan. Kesimpulan dan refleksi. Penyelarasan total karakter mulia terwujud dari penyelarasan total antara dimensi spiritual tasawuf dan dimensi praktis atau adab. Peran pendidikan karakter harus mencakup pembinaan spiritual, penanaman moral, dan pengajaran etika atau adab. Tentang global, di era digital, prinsip-prinsip ini menjadi semakin relevan sebagai panduan menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Kesimpulannya adalah akhlak, moral, etika, dan adab
memiliki makna yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku manusia. Yang pertama, akhlak bersumber dari ajaran agama. Yang kedua, etika dari rasionalitas manusia. Yang ketiga, ada moral dari kebiasaan masyarakat. Dan keempat, ada adab dari norma-norma Islam tentang kepantasan. Semuanya bertujuan untuk menciptakan manusia yang berperilaku baik dan berilmu. Dalam konteks pendidikan adalah antara murid dan guru menjadi kunci keberhasilan ilmu sebagaimana diajarkan Imam Al-Ghazali. Beliau menekankan bahwa ilmu tidak akan bermanfaat tanpa disertai adab yang baik. Karena adab merupakan cerminan keikhlasan dan penghormatan terhadap ilmu serta gurunya. Dengan menerapkan akhlak dan adab dalam proses belajar, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang mulia serta dengan nilai-nilai Islam. Demikian pembahasan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.